pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan menurut KBBI, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Sedangkan pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Fase perubahan konsep pengetahuan. Peter Drucker membedakan perubahan manusia dalam 4 fase, yaitu ada fase pertama sampai revolusi industri. Pengetahuan diterapkan kepada ada Bing, artinya pengetahuan lebih bersifat kontemplatif, yaitu mencari kebenaran demi kebenaran itu sendiri. Fase kedua itu ada baru pada saat revolusi industri. Pengetahuan ditunjukkan menjadi sumber perbuatan atau doing. Pengetahuan ditunjuk untuk hal-hal yang bermanfaat, yaitu menjadi sumber penciptaan alat-alat atau teknologi sebagai diawali oleh James Watt pada tahun 1736 sampai 1819. Fase ketiga, pengetahuan tidak hanya dikaitkan dengan tindakan, tetapi dikaitkan dengan kajian tentang pekerjaan, analisis pekerjaan, dan rekayasa pekerjaan atau untuk memperbaiki pekerjaan. Fase keempat terjadi ketika pengetahuan diterapkan pada pengetahuan atau yang disebut knowledge applied to knowledge. Selanjutnya, jenis-jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan terbagi menjadi 2, yaitu non-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Non-ilmiah atau dikenal dengan sains semu diperoleh terutama dengan mengandalkan dugaan, perasaan, keyakinan, dan tanpa diikuti oleh pemikiran yang cermat. Pengetahuan ilmiah, Ripley, Ross, and Ernest van den Haag dalam bukunya The Fabric of the Society menulis bahwa science is empirical, rational, general, and cumulative, and it's all at once. Artinya adalah ilmu memiliki kriteria empiris, rasional, umum, kumulatif, dan keempatnya serentak terpenuhi. Unsur-unsur pembentuk ilmu pengetahuan. Keberadaan ilmu pengetahuan terbentuk dari hukum secara khusus dan teori yang lebih general, baik dalam urusan rumusan hukum maupun teori melibatkan unsur konsep yang merupakan konstruksi mental dalam menginterpretasikan hasil observasi. Hukum mencerminkan urutan sistematik suatu pengalaman dan berfungsi untuk memberikan pengalaman menurut pola yang beraturan dan dapat dinyatakan dalam bentuk grafik. Sedangkan teori dalam kerangka konsepsi yang terorganisasi menjadi suatu generasi yang dapat dijabarkan menjadi hukum-hukum. Dibandingkan dengan hukum, teori memiliki generasi yang jauh lebih luar kompleksi. D. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Islam menempati posisi yang sangat penting sehingga orang berilmu menempati kedudukannya yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Secara aksiologis, pemahaman tentang konsep Tuhan, wahyu, agama, dan lainnya dijadikan sebagai sumber nilai. Sistem nilai tidaklah diambil dari pengalaman manusia ataupun fenomena sosial yang selalu berubah-ubah. Nilai dalam Islam tidak ongoing process. Ia bersifat tetap dan harus termanifestasikan dalam setiap kerja ilmiah, sehingga ilmu pengetahuan Islam
kan harus memenuhi visi nilai. Klarifikasi ilmu pengetahuan. Al-Ghazali menemukan bahwa ada 3 jenis ilmu, yaitu ilmu rasional murni, akli mahad. Contoh yang diberikan Al-Ghazali adalah aritmetika, al-hisab, geometrik, al-handasa, dan astrologi, al-nujum. Ilmu-ilmu rasional ini menurut Al-Ghazali tidak dianjurkan oleh agama untuk dipelajari meski mengandung kebenaran menurut Al-Ghazali, tetap tidak digunakan karena hanya berurusan dengan duniawi yang fana. Osman Bakri 1999. 2. Ilmu tradisional atau ilmu nakli. Kata nakli secara harafilah berarti sesuatu yang didengar atau dinukli dari sumbernya terdahulu. Contoh ilmu semacam ini adalah ilmu hadis dan tafsir. 3. Ilmu menggabungkan antara akal dan tradisi, antara penalaran dan riwayat. Ilmu semacam ini paling tinggi statusnya dalam pandangan Al-Ghazali, sebab di sana akal dan wahyu bekerja secara serentak. F. Hubungan antara sains dan Islam. Hubungan antara sains dan Islam tidak lepas dari kemajuan dan kemunduran sains. Dalam peradaban Islam, umat Islam mulai mempelajari atau mulai melakukan penafsiran ilmiah sejak generasi pertama sampai dengan abad ke-5 Hijriah, sampai menjadikan mereka sebagai pelopor ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Islam mendorong umatnya untuk selalu berupaya mengembangkan sains seperti tercantum dalam Quran surat Al-Alaq 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Dia telah menciptakan manusia dari alaq, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui. G. Faktor-faktor pendorong kemajuan sains dalam peradaban Islam. 1. Universalisme. 2. Toleransi. 3. Karakter pasar tradisional. 4. Penghargaan terhadap sains dan saintis. 5. Keterpaduan antara tujuan dan cara. H. Pendekatan sains dalam Islam. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam sains Islam, antara lain 1. Ijazul Quran adalah mencari kesesuaian penemuan ilmiah dengan ayat Al-Quran. Hal ini kemudian banyak mendapatkan kritikan lantaran penemuan ilmiah tidak dapat dijamin pada masa mendatang. Sang Maha Ilmu menyampaikan ilmunya melalui kalam. Kalam itu ada 2. 1. Kalamun kitab, melalui kitab-kitab yang kita sebut kitab suci. Kedua, kalamun kaun, melalui ilmu-ilmu pengetahuan umum yang bisa dipelajari oleh siapapun. Yang kedua, ada Islamization disciplines atau pembandingan sains modern dan hazanah Islam untuk kemudian melahirkan textbook, orisinil dan ilmuwan Islam. Ketiga, membangun sains dalam pemerintahan Islam. Yang keempat, menggali epistemologi sains dalam Islam murni.